Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Bertarung Sesuai Aturan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Oscar de la Hoya adalah petinju legendaris Amerika Serikat dengan sejumlah prestasi luar biasa di sepanjang karirnya. Ia dinobatkan sebagai Fighter of the Year pada tahun 1995 oleh majalah The Ring. De la Hoya memenangkan 11 gelar tinju dunia dalam 6 kelas berbeda. Tidak heran ia masuk ke dalam International Boxing Hall of Fame pada tahun 2014. Ada satu prinsip hidup Oscar de la Hoya yang patut diteladani. De la Hoya tidak pernah mau berkelahi di luar ring. Saya tidak pernah menggunakan keterampilan bertarung saya untuk menghadapi siapapun di luar ring. Faktanya, saya tidak pernah berkelahi di jalanan. Tidak pernah. Sejujurnya, saya takut, kata de la Hoya. Lebih lanjut ia berkata, saya tidak tahu cara bertarung di jalanan. Saya tidak suka dengan ketidakpastian yang ada. Kita bisa saja terjatuh dan terpaksa harus bergulat daripada bertinju. Ada banyak kemungkinan menakutkan dari konfrontasi yang tidak jelas batasnya. Pertarungan 1 lawan 1 bisa dengan cepat berubah menjadi 2 lawan 2, 3, dan terus bertambah. Dan yang paling saya takuti adalah terluka cukup serius sehingga membahayakan karir saya. De la Hoya menceritakan bahwa suatu kali ketika ia berumur 15 tahun, beberapa pria mencoba melayangkan pukulan ke arahnya. Tetapi dia hanya menunduk, menghindar, lalu pergi. Mereka berteriak dan mengejek De la Hoya sebagai pecundang, bukan seorang petarung. Tetapi bagi De la Hoya, ejekan itu tidak masalah. Silahkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Tetapi saya tidak mungkin mau mengikuti permainan mereka. Jika mereka mau memakai sarung tangan, ya ayo. Saya menyukai kenyamanan ring, di mana peraturan ditetapkan dan ada wasit yang menegakkannya. Tetapi kalau pertarungan jalanan yang tidak jelas akhirnya, saya lebih baik menghindar. Tukas de la Hoya. Prinsip de la Hoya ini berbeda dengan banyak petinju lainnya yang gemar bertarung bukan hanya di ring tinju tetapi juga di jalanan. Misalnya Mike Tyson, seorang petarung baik di dalam maupun di luar ring, karena memang latar belakangnya anak jalanan. Tetapi justru perbuatannya di luar ring itulah yang merusak karir tinju Tyson. Olahraga tinju didesain sebagai sebuah pertarungan adu fisik dan skill untuk saling mengalahkan. Olahraga tinju bukan bertujuan untuk melukai dan membunuh lawan karena ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Demikianlah dengan hidup kita sebagai orang Kristen. Rasul Paulus menganalogikan hidup kekristenan dan pelayanan penginjilannya dengan dunia olahraga, salah satunya tinju. Baik dunia olahraga maupun kehidupan kekristenan sama-sama punya aturan tersendiri yang harus ditaati.
Karena itu kita harus mendisiplin diri dengan aturan tersebut, yakni firman Tuhan. Sehingga kita senantiasa bisa menang di dalam setiap pertarungan iman. Kata-kata bijak. Kemenangan hidup hanya kita peroleh melalui ketaatan pada firman Tuhan, bukan pada kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, beri aku kemampuan dalam mendisiplin diri dengan firman-Mu, agar aku bisa menang dalam setiap pertandingan iman di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.